kumpulkan kita di tempat masing-masing untuk persekutuan secara online. Walaupun online tapi harus kita tetap sukacita karena Tuhan sudah memberi kita sukacita surga. Mari kita pujikan sukacita surga. Saat ini kita mau berdoa pembuka yang akan dipimpin oleh Mbak Fanya. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang hari hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai persekutuan pada malam hari ini. Tuhan kiranya berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, Tuhan yang hadir dalam diri kami ya Tuhan. Tuhan kirim Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan kita pujikan. Aku masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan
namamu kudus, kudus Tuhan. Halo, selamat malam teman-teman Korempa GK Cincin. Apa kabarnya? Malam ini luar biasa. Kita masih bertemu dalam persekutuan daring online. Kita mau belajar tentang firman Tuhan yang kebetulan akan saya bawakan nih. Sama-sama belajar nih. Kita akan sedikit berbicara tentang ada cerita yang menarik dalam Alkitab yang kalau dipikir kayak sinetron nanti, kayak drakor juga nanti. Ini ada lagunya sedikit sebelum kita mulai belajar gitar juga. Oke, sedikit aja. Kalau salah mungkin enggak apa-apa. Diedit juga enggak apa-apa. I heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the barefoot king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya. Sebelum lagunya diterjemahkan dan sebelum kita mulai belajar, mari berdoa dulu ya. Teman-teman, kita berdoa dulu sebelum kita mau belajar firman ini. Karena kita akan sama-sama mendengarkannya dan sama-sama belajar tentang lapar mata, tapi Mbak Dina enggak bawa makanan. Jadi tadi hanya memulai dengan lagu sekuler duniawi. Sedikit ada ceritanya. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, terima kasih Bapak untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Bapak dalam setiap kehidupan kami, untuk anak-anak yang rajin dan semangat di rumah Bapak, untuk teman-teman Korempa yang masih semangat untuk selalu bersama-Mu Bapak, berjalan bersama-Mu juga Tuhan, dan tidak melepaskan diri dari tangan-Mu Tuhan. Ajari mereka terus bersekutu Tuhan, belajar bersama-sama tentang firman-Mu Bapa, dan ingatkan terus untuk selalu membaca firman-Mu Tuhan, itu adalah air kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami malam ini yang mau belajar Tuhan tentang tema lapar mata, apa yang ada dalam firman-Nya Tuhan. Kiranya Engkau yang sendiri yang akan menerjemahkannya untuk kami Bapa, untuk kami mengerti Bapa, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita ketemu pada tanggal 30 Mei, akhir bulan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Tadi Mbak Dina mengatakan ada tema yang diberikan dari awal kita mengadakan persekutuan, ada tema yang sudah diberikan yaitu lapar mata. Kenapa pada awal pembukaan ada lagu sekuler yang itu bukan pujian rohani tapi adalah lagu duniawi. Itu lagu tentang Daud yang menyukai seorang Batsheba. Itu lagu sekuler yang diciptakan Jeff Buckley. Kalau didengar ada kata haleluya, itu sebenarnya bukan kata pujian, tapi di situ adalah kata-kata Jeff Buckley sindiran sarkastik ya, apa istilahnya, kayak mengingatkan kita bahwa seorang raja yang agung, seorang Daud yang begitu taat pada Tuhan, dia bisa jatuh dalam dosa. Nah, kita akan belajar tentang itu, yaitu tentang lapar mata. Kenapa lapar mata hubungannya sama Daud? Bukan karena Daud suka makan, tapi kita mau membicarakan tentang awal mula dia menyukai Batsheba adalah karena dia lapar mata tadi. Apa ya istilahnya lapar matanya bagi Daud? Karena emosinya dia tergugah melalui pandangannya melihat Batsheba. Kita akan buka bersama-sama dari 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 27, karena di sini ayatnya banyak, teman-teman di rumah baca sendiri. 2 Samuel 11 ayat 2 sampai 27. Itu tentang cerita Daud dan Batsheba. Di situ dari ayat kedua kita akan melihat bahwa
Daud melihat sedang mandi si Batsebanya dilihatnya dari atas. Berarti kalau dia melihat, dia menggunakan matanya sendiri, dia lihat. Ini Batseba sedang mandi. Daud awal mulanya mungkin hanya sekilas memandang. Seperti di lagu itu, di lagu yang diciptakan Jeff Buckley itu, dia hanya melihat sebentar, lama-lama dia tertarik. Kalau diibaratkan kisahnya itu, Jeff Buckley itu menyindirnya, Daud adalah seorang penulis mazmur, dia suka menulis pujian untuk Tuhan. Mungkin dia tangannya sedang menulis lagu nih, lagu haleluya, tapi matanya melihat Batseba. Tadi di sindiran lagunya seperti itu. Di sini ceritakan bahwa Daud melihatnya dari atas atap istananya, dan dia melihat seorang Batseba yang mandi, dan ternyata dia adalah sudah mempunyai suami. Berarti kalau dilihat di sini, Daud berani menyukai orang yang sudah bersuami. Berarti kan tidak boleh. Daud sudah mulai berpikir untuk menyukainya dan akhirnya memanggilnya, menindurinya lah. Ayat selanjutnya ada ceritanya seperti drama Korea kalau dibacanya. Seru dan luar biasa triknya di dalamnya sampai si Daud berencana menghilangkan nyawa suaminya dengan cara menempatkannya di medan perang. Karena Uria itu adalah salah satu prajurit elitnya Daud. Jadi kalau dibilang sungguh ironis sekali, yang disukai Daud adalah istri dari salah seorang prajuritnya. Kalau Daud itu punya panglima perang dan prajurit, nah ini ada prajurit elit yang pahlawannya Daud nih, yang memenangkan kota-kota yang dikuasai Daud saat itu. Triknya yang sangat membuat Daud menghancurkan dirinya sendiri ya, dia adalah membunuhnya. Terakhirnya dia sampai membunuh Uria dan menjadikan Batseba istrinya. Kalau dipandang orang dia tidak bersalah seakan-akan karena pembunuhan tidak berlangsung dalam tangannya sendiri. Dia menyuruh panglimanya si Yoab, namanya Yoab itu keponakannya, untuk menempatkan Uria di garis terdepan perang. Nah di sini teman-teman belajarnya tentang lapar mata. Kenapa lapar mata? Perbuatan Daud tadi diawali dari melihat, memandang. Problematiknya anak remaja sekarang adalah banyak memandang. Melalui apa? Kalau kita lihat hal yang simpel nih, melalui HP ini. HP ini adalah jendela dunia, kalau orang bilang kan, membuat kita banyak melihat segala sesuatu yang mungkin adalah kita ingini sendiri. Nah ini nih, awal mula contoh nih, kalau melihat pertama sih buka web link tugas, tapi di dalam webnya di atasnya ada iklannya entah iklan apa itu, dilihat, semakin dilihat, dibuka, dilihat lagi. Kalau keinginan pertama, kebutuhannya hanya melihat tadi, tapi timbul lagi keinginan lain untuk ini apa ya, lihat lagi. Kalau hal yang positif bagus, kalau tentang pengetahuan bagus, tapi kalau sudah mengarah hal yang negatif, teman-teman bisa mikir sendiri ya. Sudah dewasa, sudah bisa mikir sendiri. Mbak Dina bilang negatif itu berarti di luar konteksnya, harusnya kalian tidak melihatnya. Tadi lapar mata, kalau menurut psikolog Amerika adalah physical hunger dan menjadi emotional hunger. Kalau emosional tadi, Raja Daud tadi menjadi emosional dilihatnya karena seorang perempuan cantik yang sedang mandi. Harusnya tindakan yang paling benar di saat melihat seperti itu, harusnya dia memalingkan muka dong, terus dia pergi. Itu enggak sopan istilahnya. Tapi Daud merasa jadi ingin melihat lagi, dan timbullah dosa yang besar itu. Jadi kalau teman-teman hati-hati menggunakan mata, seperti lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan matamu. Tuhan itu melihat loh, walaupun hanya kecil, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sekedar sekilas, hal negatif yang sudah kamu lihat itu tercatat, kamu melihatnya, yang seharusnya tidak boleh, itu ya. Ada emotional hunger yang dikatakan menjadi lapar mata, karena istilah lapar kan berhubungan dengan fisik kita, perut, lambung itu yang lapar. Tapi kalau jadi lapar yang mata, berarti emosi kita yang menggugah otak, merangsang kita, mata kita untuk melihat lagi dan mengingininya. Jadi sekarang jatuhnya bukan ke kebutuhan kita, tapi kebutuhan yang lapar, tapi menjadi keinginan yang dilebihkan. Nah, dalam Daud tadi beresiko menjadikan dia melakukan dosa besar, terperosok dalam kegelapannya sendiri. Seperti dalam ayat Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ini teman-teman yang paling penting nih, Matius 6 ayat 22-23 itu tentang mata adalah pelita tubuhmu. Di sini adalah mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Sudah jelas ya. Tuhan katakan kita melihat yang baik juga berarti, bukan melihat yang jelek, yang buruk. Kalau teman-teman kita fokusnya kita mau membicarakan drama mata aja ya. Nanti kalau kita banyak nih waktunya kebanyakan. Nah, kalau mata yang teman-teman perhatikan banget ya tadi yang Mbak Dina bilang, secara visual setiap hari kamu pandangi di dalam HP, di medsosmu, di webmu yang kamu buka apapun itu pasti ada iklan sesuatu yang nyeleneh muncul, atau itu sebenarnya bukan porsimu untuk melihat gitu ya. Contoh nih pornografi, di dalam iklan web itu kadang juga ada kan tertulis yang paling atas, atau iklan itu tentang judi online dan sebagainya. Jangan sekalipun kalian mencoba membukanya atau penasaran isinya apa. Mungkin kalau penasaran hanya pengen tahu nggak apa-apa, tapi kalau penasaran dipelajari terus masuk ke dalamnya, lah itu yang sudah matamu menjadi gelap. Dikatakan bahwa kalau melihat yang baik, teranglah seluruh tubuhmu. Itu hukum yang pakem buat bagi Tuhan, itu sudah yang istilahnya nggak bisa diganggu gugat. Artinya itu jelas dikatakan kamu melihat yang baik, otakmu terangsang untuk melakukan yang baik. Kalau kamu melihat yang jahat, otakmu di situ sudah mulai merancang sesuatu yang jahat. Sama seperti Daud, melihat yang sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dia lihat, terancanglah di otaknya untuk aku harus mempunyainya, aku harus memilikinya, aku harus bisa menjadikan dia istriku apapun yang terjadi. Itu kalau di Daud. Jadi dia membuat drama tadi, skenario membunuh Uria. Kalau kalian yang dihadapi anak muda sekarang, takutnya sampai hal-hal yang seperti itu ya, mengingini melebihi yang dia bisa, mampu, itu yang nggak bisa dikendalikan. Jadi kuncinya adalah kita mengendalikan lapar mata kita berarti harus mengendalikan keinginan emosi kita. Kalau sudah dibatasi dengan kebutuhan, berarti kita tidak boleh menaikkan level menjadi keinginan. Contoh nih, butuhnya sepatu yang seukuran harga dikasih mama uang 200.000. Kamu ke mall, kamu lihat atau kamu beli online, patokan itu dipakai. Jangan kamu lihatnya langsung, wah ternyata ini lebih bagus, harganya naik lagi tuh, sudah 250, 300. Kamu maksa lagi, mama ini yang bagus, yang ini. Itu sudah di luar tujuan semula. Tujuannya adalah hanya butuh sepatu dengan harga itu secukupnya sudah paling baik. Kadang mikirnya gini loh, ya benar, harga menentukan kualitas, tapi di saat kamu hanya bisa memenuhi standarmu, artinya bisa membeli dengan seharga standar itu, jangan dilebihkan, akhirnya kamu memaksakan diri. Oke sih, dengan cara yang baik nih, contoh, tabunglah dulu. Nah boleh, kalau kamu nabung, kamu pengen sesuatu yang lebih di luar standar orang tuamu, tapi kamu punya uang sendiri untuk membelinya, itu yang lebih bagus lagi. Jadi jangan suka memaksa karena hanya kamu pengen sesuatu yang lebih tadi ya, menginginkan tadi. Contoh paling gampang juga makanan nih, anak-anak kadang juga seperti itu. Kalau ketemu temennya banyak, kumpul-kumpul gitu, terus yuk kemana yuk, nongkrong gini. Semula hanya pengen beli ini, jadi beli apa. Makanannya dibeli semua, dimakan, entah nanti sisa dibuang. Lapar mata beneran jadi lapar perut, jadi lapar mata beneran. Nah kalau Mbak Dina kuncinya, kendalikan diri, ingatkan kembali tujuan semula. Jadi bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dalam saat kita melihat sesuatu, fokusnya hanya, oh kita mau beli dengan harga segini. Walaupun mungkin kita juga punya uang lebih nih. Contoh Mbak Dina pengen beli kompor, fungsi kompor memasak, suami Mbak Dina bilang, nggak usah yang mahal-mahal karena fungsinya sama. Walaupun itu merek mahal dan memang terlihat bagus mewah, tapi aku hanya mampu uangku segini loh. Jangan kamu paksa akhirnya kamu berhutang. Karena jujur Mbak Dina nggak suka berhutang gitu. Nah suami juga ngajari, berarti kamu kalau pengen beli yang mahal, aku harus meredam ini dulu. Yang pertama uangnya tak kumpulin lagi, tak tambahin lagi, nabung lagi, baru aku pengen bisa beli yang tadi, yang lebih mahal tadi. Jadi kuncinya pengendalian diri. Jadi teman-teman yang di rumah dimanapun kalian, kalau di masa-masa seperti ini, apalagi pandemi corona mungkin agak lama, maaf nih Mbak Dina melihat waktu biar tidak kepanjangan. Ini masih ada 3 menit lagi. Jangan merasa bahwa aku tuh harus
harus dituruti semua keinginanku selama aku di rumah. Mungkin kadang gitu ya, maksa mamanya juga. Harus gini, harus gini. Kendalikan diri kalian. Tidak selamanya terus karena kalian di rumah, terus kalian harus dipenuhi semua. Kadang juga lihat sekelilingmu ya, lihat kiri kanan juga, terus lihat kebutuhanmu masih banyak. Jadi jangan terus dilebih-lebihkan, akhirnya nggak dipakai istilahnya gitu. Oh beli online, beli ini, kita nggak bisa ke mall nih, beli ini, online nggak penting-penting dibeli. Tapi ditahan, direm, ada waktunya kalian nanti membutuhkan yang lebih lagi. Pengendalian diri, percaya bahwa apa yang kamu lakukan juga harus berdasar firman Tuhan nih. Yang penting nih, lihatlah yang baik, segala yang baik, lakukan dengan benar. Kalau melihat sesuatu sudah jelas itu salah, berarti sebisa mungkin jangan diteruskan melihatnya. Kalau punya keinginan, kendalikan keinginanmu, dipenuhi dengan caramu sendiri. Jangan memaksa orang lain, jangan merugikan orang lain. Kuncinya di situ ya. Terus satu lagi, tadi matamu pelita tubuhmu. Tetap ingat untuk percaya bahwa Tuhan tuh melihat apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu lihat yang pasti. Tuhan melihat apa yang kamu lihat. Jadi bayangkan di saat kamu ada sesuatu yang salah di situ, kamu paksa kamu lihat, kamu cari, kamu searching, kamu googling. Itu padahal sudah tahu itu salah nih, buat terus-terus kayak gini. Tuhan tahu loh kamu melakukan hal yang salah. Contohnya seperti itu. Kita bicara fokus konteks tentang indera kita mata. Sama halnya dengan semua hal yang kita punya saat ini, mata, hidung, telinga dan sebagainya, mulut. Katakan yang positif, dengarlah yang positif, lihatlah yang positif, lihat yang baik. Dari situ terpancar kemuliaan Tuhan. Dari situ Tuhan akan menunjukkan karya melalui dirimu sendiri. Jadikan kamu benar-benar contoh yang baik di tengah masyarakat. Apapun masyarakat modelnya, apapun pergaulan yang ada di situ, kamu tetap jadi terang yang baik. Seperti matamu menyinarkan terang yang baik. Terangnya Tuhan tersinar dari matamu. Lakukan yang baik, kerjakan yang baik, tahan keinginanmu, kendalikan kontrol emosimu, semuanya termasuk emosi yang di mata tadi, pengen sesuatu dikontrol lagi. Dan percaya bahwa Tuhan selalu melihatmu, jaga dan awasi semua apa yang kamu lakukan. Oke, teman-teman, kiranya firman-Nya kita belajar bersama-sama. Mbak Dina masih juga belajar tentang lapar mata, kadang kurang bisa mengendalikan. Semakin tua semakin bisa dikendalikan, kalian semakin dewasa semakin bisa mengendalikan. Kiranya firman ini jadi rema buat kalian, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Dan ingat ya, semua yang kita pakai nih dilihat sama Tuhan juga. Jadi hati-hati gunakan matamu. Selamat malam, Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Dina. Teman-teman, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Teman-teman nanti bisa mengumpulkan persembahan yang sudah dikumpulkan dari kemarin-kemarin saat kita ibadah online. Di persekutuan selanjutnya kita bisa bertemu secara tatap muka secara langsung. Mari kita memujikan bersyukur selalu.
teman-teman, saat ini kita mau berdoa buat persembahan dan penutup yang akan dipimpin oleh Mbak Carla. Nah, teman-teman, mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas kebaikan-Mu karena Engkau telah membimbing dan menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir rangkaian ibadah ini. Dan biar firman yang sudah diberikan dapat menjadi rema dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kini kami sudah mengumpulkan sebagian dari yang kita punya. Tuhan, kiranya berkati persembahan ini agar dapat menjadi persembahan yang digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya ibadah ini dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Dari awal hingga kita boleh menyelesaikan persekutuan ini dengan baik. Mari kita tutup bersama-sama persekutuan ini dengan kita pujikan terima kasih Tuhan. Sampai bertemu di persekutuan selanjutnya.